Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa berdiskusi, bisa belajar, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kemudian daripada itu, saya ingin menyampaikan bahwa anak-anak kita jangan dibiarkan tidak bersekolah selama usia sekolah, yaitu sebelum memasuki lapangan kerja. Jadi sebelum memasuki lapangan kerja, hendaknya anak kita itu tetap berada dalam suasana menuntut ilmu di sekolah. Entah sekolah apapun itu, ya, tergantung pilihan kita. Yang jelas adalah bahwa anak-anak jangan dibiarkan putus sekolah, berhenti sekolah, dan sebagainya sebelum memasuki usia kerja. Tentu saja selama usia sampai sekolah dasar, ya, usia 12 tahun, lanjutkan dengan SMP lagi usianya sudah 15 tahun, dilanjutkan lagi dengan SMA usianya sudah 18 tahun. Jadi paling tidak sampai usia 18 tahun anak-anak kita itu tetaplah bersekolah. Karena apa? Karena sekolah itu adalah merupakan modal bagi mereka untuk masa depan mereka. Kalau sekolahnya bagus waktu masa usia sekolah, maka kemungkinan besar masa depannya nanti akan lebih baik, lebih cerah, dan lebih meyakinkan. Tapi kalau sekolahnya tidak menentu, baik dari SD, SMP, atau SMA, atau yang sederajat, maka sudah tentu masa depannya tentu sulit dibayangkan. Kalau mereka tidak mempunyai ijazah SD, SMP, atau SMA, dan yang sederajat, ya. Jadi bisa saja SMK, ya, atau MAN, ya, madrasah aliyah yang setara dengan itu. Lain halnya kalau misalnya nanti memasuki jenjang yang lebih tinggi lagi ke perguruan tinggi. Tentu itu ada pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya saja ada nanti anak-anak kita itu yang memang tidak cocok jadi sarjana. Itu kan bisa dilihat dari hasil rapotnya selama ini, selama dia di SD, SMP, SMA. Kalau memang kurang bagus, tentu jangan dipaksa untuk masuk perguruan tinggi. Walaupun kita sanggup. Karena
nanti di perguruan tinggi pun dia nanti akan malas belajar. Karena sejak dari sekolah dasar misalnya, SMP dan SMA, dia itu tidak belajar dengan serius. Ini berarti dia itu adalah mungkin tidak cocok menjadi sarjana. Ya kemungkinannya ya, memang ada juga yang cocok, yang bisa nanti jadi sarjana. Tapi apakah nanti kesarjanaannya itu bisa dibawakannya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang jadi sarjana itu bukanlah satu keharusan. Tapi kalau memang ingin mendapat ijazah yang lebih tinggi, tentu tidak salah ya kalau memang mampu dari segi finansial, dari segi otak ya, dari kemampuan dia sendiri untuk belajar, tapi tidak dipaksakan. Kalau memang hanya maunya sampai sekolah menengah saja ya, maka kita harus juga berpikir sekolah mana yang cocok untuk dia ya, SMA atau SMK ya, atau madrasah aliyah ya. Jadi akan ada pilihan-pilihan yang cocok untuk anak-anak kita. Yang penting adalah bahwa janganlah mereka selama usia belajar itu, usia sekolah, tidak belajar sama sekali. Kita harus usahakan supaya nantinya anak ini menjadi anak yang bisa mandiri. Karena nanti bagaimanapun anak kita itu harus bisa mandiri. Jangan tergantung pada orang tua. Jadi dia bisa nanti berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan dengan sendirinya bahwa dia bisa mandiri berarti dia akan bisa menghidupi keluarganya nanti. Jadi dia nanti suatu saat tentu akan berkeluarga, punya istri, punya anak ya. Jadi sudah berkeluarga dia tentu sudah punya tanggung jawab. Tak mungkin lagi lah mereka itu bergantung kepada orang tuanya lagi. Karena mereka sudah berkeluarga, maka otomatis mereka itu harus mampu mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, tidak bergantung kepada orang tua ataupun kepada orang lain. Karena nanti bisa menyusah orang tua ya. Kalau orang tua nanti kalau sudah tua disusahi anak-anak lagi kan makin berat ya, makin berat beban itu. Kalau sudah tua, maunya kita ini hidupnya akan lebih lapang ya, tidak lagi banyak tanggungan ya. Apalagi nanti misalnya kita tidak banyak uang masuk lagi ya, tentu akan sangat menyulitkan kita. Maka kita harus berusaha untuk tetap menjaga anak-anak kita tetap bersekolah di masa usia sekolah, di masa usia belajar. Jangan biarkan mereka nanti menjadi pengangguran kalau tidak melalui sekolah-sekolah yang harus dilalui. Banyak pilihan-pilihan. Boleh masuk sekolah yang lebih dominan mengenai agama ya. Ya sekolah madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, nanti madrasah aliyah ya, ke pesantren ya. Bisa juga ke sekolah dasar ya, sekolah SMP, sekolah SMA, atau ke SMK ya, sekolah menengah kejuruan. Bisa masuk jurusan ekonomi, jurusan teknik pun nanti macam-macam. Ada teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia dan sebagainya itu. Yang mana nantinya kalau mereka sudah tamat dari sekolah menengah kejuruan, mudah-mudahan akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan pendidikan mereka itu. Jadi inilah dulu yang ingin saya sampaikan kepada kita, menyambung
ceramah terdahulu mengenai memilih sekolah untuk anak. Jadi ini yang paling penting saya rasa saya tekankan di sini. Di samping kita harus bisa membantu mereka, mengarahkan mereka memilih sekolah yang cocok untuk mereka, tapi juga harus memastikan bahwa mereka itu menjalankan pendidikan itu sejak dari awal ya, sejak mereka bersekolah, apakah dari TK atau dari sekolah dasar sampai nanti ke sekolah menengah atas ya. Mengenai bagaimana nanti selanjutnya ke perguruan tinggi nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Inilah dulu yang ingin saya sampaikan. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.